Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di MSC Mathematical Study Club Himatika Udayana. Pada edisi bulan Mei ini, saya Bintang Ferdinand dengan NIM 250841047 akan membahas atau akan membawakan dua pembahasan contoh soal yang menarik. Untuk yang pertama, di sini kita mendapatkan soal nih, di mana kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Akan saya jelaskan di sini ya. Persamaan pertama itu adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4. Lalu persamaan yang kedua itu 2X ditambah 5Y dikurang Z sama dengan 3. Lalu yang persamaan ketiga adalah 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 11. Nah, di sini kita harus mencari nilai X, nilai Y, nilai Z yang secara bersamaan memenuhi persamaan ini. Jadi tidak ada yang salah dari ketiga persamaannya secara bersamaan. Tentunya kita bisa memecahkan masalah ini dengan cara yang lebih simple atau mungkin lebih tepatnya dengan cara brute force, dengan eliminasi seperti biasa. Cuma di sini saya ingin membawakan salah satu konsep yang menarik yang akan mengantarkan kita pada salah satu cabang matematika yang lumayan esensial, yakni aljabar linear. Lebih tepatnya di sini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, atau lebih tepatnya di sini kita memanfaatkan konsep operasi baris elementer. Jadi di sini dari persamaan ini, di sistem persamaan ini yang ada 3 persamaannya, kita ubah dulu menjadi bentuk matriks diperbesar, di mana di sini ada sebuah partisi dalam matriks yang ini. Di sebelah kiri ada matriks 3x3 yang berisi setiap koefisien dari ruas kiri dari persamaan yang kita dapat sebelumnya. Lalu di sebelah kanan adalah hasil-hasilnya. Ini adalah bentuk matriks diperbesar yang akan kita implementasikan dengan operasi baris elementer sehingga kita dapat melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya apa sih yang mau dilakukan setelah mendapatkan matriks diperbesar ini? Tujuannya kita ingin mengubah bentuk dari matriks di ruas kiri partisi ini menjadi matriks identitas, di mana pada diagonal utamanya semua entry-nya itu adalah 1 dan sisanya adalah 0. Begitu. Bagaimana caranya kita mengubah matriks ini menjadi bentuk matriks identitas begitu? Menggunakan operasi baris elementer. Di sini kita hanya boleh mengkalikan salah satu baris atau baris apapun dari matriks ini dengan suatu skalar. Lalu kita boleh menambahkan atau mengurangi salah satu baris dengan hasil kali baris lain. Yang tidak boleh itu kita tidak boleh menambahkan baris dengan suatu bilangan tertentu, itu tidak boleh, tidak valid dalam konsep operasi baris elementer. Yang ketiga yang sebenarnya juga lumayan underrated gitu ya, konsep teknik menukar baris. Cuma kalau di sini sepertinya kita tidak menggunakan hal itu ya. Oke, langsung saja mulai dari sini bentuk aslinya. Untuk baris kedua kita akan kurangkan satu baris ini ya, termasuk hasilnya kita kurangkan dengan 2 kali nilai B1. Jadi nanti 2 dikurangi 2 kali 1 jadinya nanti 0, lalu 5 dikurang 2 kali nilai B1 yang kolom ini jadinya nanti 5 dikurang 2 kali 2 sampai 4 jadi 1 ya, 1 dan seterusnya. Min 1 menjadi min 3 dikurangi 2 kali ini, lalu 3 menjadi min 5 dikurangi 2 kali, maaf. Ya, 3 ini dikurangi 2 kali 4. Harusnya min 8 jadinya nanti 3 dikurangi 8 jadinya min 5. Seperti itu. Lalu di baris ketiga juga begitu, kita mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya dari sini kita akan lakukan operasi baris elementer untuk baris pertama dan baris ketiga. Untuk baris pertama kita kurangkan dengan 2 kali baris kedua. Perhatikan bahwa di sini kita sudah mendapatkan salah satu di kolom pertamanya entry pada baris kedua dan baris ketiga sudah 0, sehingga kita sudah
ibaratnya sudah di jalan yang tepat begitu. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan untuk mendapatkan 0 di sini, 0 di sini, dan di sini, dan juga di sini. Sisanya nanti harus 1 begitu. Jadi untuk baris pertama dari sini kita lakukan operasi baris pertama dikurangi 2 kali baris kedua, kita mendapatkan hasil ini. Lalu baris ketiga ditambah 7 kali baris kedua. Karena kita ingin membuat entry ini menjadi 0, jadi kita harus tambahkan 7 kali 1 ke entry ini, jadinya nanti 0. Dan kita di sini mendapatkan salah satu titik di operasi baris elementer yang cukup menantang, karena tentunya hasil-hasil ini tidak akan, terkadang hasil penjumlahannya itu bukan bilangan yang simple gitu, karena emang tujuannya kita ingin memaksakan agar matriks ini berubah ke suatu bentuk yang kita inginkan, jadi kita harus paksakan itu. Dari sini kita akan lakukan operasi baris elementer di baris ketiga. Di baris ketiga sekarang perhatikan di sini kita punya entry min negatif 22, sedangkan kita kan pengen ini 1, jadi harus kita kalikan dengan inverse-nya, jadi negatif 1 per 22 untuk entry ini. Ini mudah ya, trivial ya, min 22 dikali negatif 1 per 22. Cuma yang ini, yang hasilnya, karena ini masih satu baris, jadi ini masih harus dioperasikan dengan ini, sehingga kita mendapatkan hasil yang tidak begitu trivial gitu. Dari sini kita lanjutkan. Di baris pertama kita lakukan lagi operasi baris elementer, di mana baris pertama dikurangi 7 kali baris ketiga. Karena kita sudah mendapatkan 1 di sini, jadi kita bisa mengandalkan entry yang sama dengan 1 ini sebagai entah mengurangi atau menambahkan, karena bilangan 1 kan hasilnya kan nilainya kan simple gitu, jadi bisa kita sesuaikan kita ingin mengurangi berapa atau menambahkan berapa gitu. Kurangi min 7 jadinya nanti menjadi 0. Lalu untuk baris kedua ditambah 3 kali baris ketiga sama dengan ini. Yang ini kan tidak masalah karena sudah 0, dikali yang bilangan apapun tetap 0 gitu. Jadi tidak akan mengubah kolom pertama dan kolom kedua, kita hanya mengubah kolom ketiganya saja di baris pertama dan baris kedua. Dari sini kita mendapatkan min 3 sudah hilang ya, karena ditambah 3 kali 1 jadi 0. Namun di hasil-hasil ini kita mendapatkan di baris pertama mendapatkan 28 per 11. Lalu di baris kedua untuk hasilnya kita mendapatkan negatif 1 per 11. Perhatikan di ruas kiri kita sudah mendapatkan bentuk matriks identitas dengan diagonal utamanya semuanya 1 dan sisanya 0. Di sini kita sudah bisa berhenti karena kita sudah memenuhi kriteria eliminasi Gauss-Jordan, dengan dimana kita sudah bisa mengetahui atau menentukan variabel dari sistem persamaan ini ada X, Y, Z. Kalau mungkin kita lebih mudah menyebutnya adalah variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga. Kita bisa langsung mengetahui variabel pertama di sini, yang lainnya kan ini 0 semua ya, jadi kita mengetahui X yang berapa itu adalah 28 per 11. Ini hasilnya. Lalu variabel kedua Y sama dengan negatif 1 per 11. Lalu variabel ketiga Z sama dengan 18 per 11. Dan itu adalah hasilnya. Mungkin untuk verifikasi sedikit, misal kita menggunakan persamaan yang pertama ini, kita coba X-nya itu 28 per 11. Karena perhatikan, karena setiap hasilnya itu memiliki bentuk pecahan dengan penyebutnya semuanya 11, kita bisa menyederhanakan persamaan pertama ini misal dengan mengalihkan kedua ruas dengan 11. Jadi nanti ini jadi 44 ya. Jadi kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi untuk persamaan pertama kita mendapatkan 28 dikurang 2 kali 1, jadi tapi ditambah ya. Oh enggak, dikurang ini ditambah negatif 1 kali 2 ditambah 18. Berapa hasilnya? 26 ditambah 18 ya 20 ya. Dan sesuai ya, 44 alias 4 dikali 11. Dan ini sudah ya, kalau untuk yang persamaan lainnya kalian bisa coba sendiri.
Dan itu adalah contoh penyelesaian soal menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau metodenya operasi baris kilometer. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berkaitan dengan salah satu cabang matematika yang lumayan istimewa ya. Bahkan saya pernah dengar cabang matematika ini sering dipanggil ratunya matematika ya. Ya, ini adalah teori bilangan atau lebih tepatnya tentang keterbagian atau modulo gitu dengan kongruensi ya. Oke, contoh soalnya begini. Jika tanggal 22 Mei 2026 jatuh pada hari Jumat, jatuh pada hari apakah tanggal 22 Mei tahun 2106? Begitu. Oke, kita mulai dari sini. Perhatikan bahwa satu tahun normalnya untuk non kabisat itu berisi 365 hari non kabisat ya. Lalu dari 365 ini bisa kita pecah untuk analisis ya. 365 sama dengan 350 ditambah 14 ditambah 1. Perhatikan dua suku sebelumnya ini, pertama dan kedua ini adalah kelipatan 7. Jadi bisa kita kumpulkan sehingga kita mendapatkan 7 dikali 52 ditambah 1. Nah, di sini kita bisa mengaplikasikan konsep teori bilangan atau lebih tepatnya untuk kongruen keterbagian bilangan ya. Kita bentuk ini mengimplikasikan juga bahwa 365 itu kongruen dengan 1 dalam modulo 7. Artinya 365 jika dibagi 7 akan menyisakan 1 seperti ini. Baik, selanjutnya ini berarti dari yang kita dapatkan sebelumnya, setiap tanggal mengalami pergeseran 1 hari setiap tahunnya untuk tahun yang non kabisat. Sekarang perhatikan lagi, 2106 dikurangi 2026 sampai 80 ini maksudnya kita menganalisis, mengidentifikasi rentang tahun dari apa yang ditanyakan oleh soal dari 2026 hingga 2106. Jaraknya itu tepat 80 tahun. Ini artinya dari tanggal 22 Mei 2026 sampai 22 Mei 2106 terjadi 80 kali 1 hari pergeseran. Itu. Selanjutnya kita akan analisis untuk kasus tahun kabisat karena sebelumnya kita hanya menganalisis yang non kabisat yang mudah saja. Untuk yang tahun kabisat, saya ingin juga menyinggung hal yang lumayan menarik nih, karena awalnya kebanyakan orang termasuk saya sebelumnya mengira apa sih sebenarnya yang menyebabkan suatu tahun itu dianggap tahun kabisat. Yang sudah umum itu kan kita tahu bahwa tahun kabisat itu memiliki beda 1 hari, lebih banyak 1 hari daripada tahun biasanya. Jika tahun biasanya itu 365, maka di tahun kabisat lebih tepatnya pada bulan Februari itu bertambah 1 hari dari sebelumnya akhirnya tanggal 28 menjadi hingga tanggal 29. Jadi terdapat selisih 1 hari antara tahun kabisat dengan tahun non kabisat, di mana tahun kabisat itu mengandung atau menampung 366 hari gitu. Nah, selain itu banyak orang juga memahami bahwa tahun kabisat itu muncul setiap 4 tahun sekali, dan juga banyak orang juga menyimpulkan bahwa tahun kabisat pertama gini, kebanyakan orang memahami tahun kabisat itu umumnya dapat dibagi 4, makanya juga jadinya muncul setiap 4 tahun kan ya. Jadi orang mengira jika tahun itu bisa dibagi 4, otomatis tahun itu adalah kabisat. Nyatanya tidak begitu, karena ada suatu pengecualian. Karena menurut kalender Gregorian, untuk mendefinisikan tahun kabisat kita bisa menggunakan algoritma berikut. Tahun modulo 0, kongruen 0 modulo 400. Ini artinya jika tahun itu bisa dibagi 400, maka tahun itu kabisat. Tapi ini yang bikin banyak orang masih belum ketahui gitu. Jika tahun itu bisa dibagi 400, bisa dibagi 100 ya. Tahun itu bukan kabisat. Padahal 100 kan bisa dibagi 4. Maksudnya kalau bisa dibagi 100 artinya bisa dibagi 4. Jadi tahun yang bisa dibagi 100 banyak orang kira pasti akan dianggap tahun kabisat, tapi nyatanya nggak menurut algoritma kalender Gregorian untuk mendefinisikan tahun kabisat. Ya, jadi kita dapatkan kalau bisa dibagi 100 ternyata bukan kabisat.
Lalu yang umum, algoritma berikutnya yang seperti dipahami banyak orang, jika tahun itu bisa dibagi 4, tahun itu gak bisa. Ini yang orang sudah familiar ya. Cuma yang dua ini yang nggak banyak orang tahu, apalagi yang bagian kedua ini. Ini kenapa ini penting? Karena begini, jika kalian perhatikan, untuk dari tahun 2026 hingga 2106, tahun nggak bisa yang bisa dibagi 4, dimulai dari yang paling simpel dulu, itu ada 20, karena dari selisihnya 80 dan bagi 4 kita dapatkan 20. Tapi perhatikan bahwa ada di dalam rentang tahun ini ada tahun 2100, dan jelas 2100 bisa dibagi 100. Artinya 2100 ini tidak termasuk dalam pendefinisian tahun kabisat. Bisa dibagi 4 sebenarnya, cuma karena bisa dibagi 100 dia bukan tahun kabisat. Akhirnya, dan kita katakan bahwa dari perhitungan ini 2100 ikut, sehingga kita harus menyisihkan 2100, sehingga 20 dari 20 yang kita dapatkan harus kita kurangi 1 di sini adalah 2100 nya itu. Kita mendapatkan tahun kabisat di antara 2026 dan 2106 ada 19 gitu. Sehingga selanjutnya seperti ini ya, tahun kabisat sama dengan 366 atau 365 ditambah 1 lebih 1. Artinya kita sudah menghitung adanya 80 kali pergeseran hari. Tapi di sini kita mempertimbangkan setiap tahunnya, entah itu tahun kabisat atau tidak. Maka dari sini kita perlu mempertimbangkan juga tahun-tahun di perhitungan ini yang ternyata juga kabisat, artinya ada kelebihan 1 pergeseran gitu. Artinya di sini dari rentang 2026 hingga 2106 terjadi 80 kali pergeseran dari pertimbangan untuk tahun entah itu kabisat atau enggak. Ditambah saat kita mempertimbangkan tahun yang kabisat terjadi lebih 1 pergeseran. Jadi kita tambahkan 1 untuk setiap tahun yang kabisat, dan kita tahu tahun yang kabisat ada 19 dalam rentang yang diberikan oleh soal. Jadinya kita simpulkan ada 80 ditambah 19 pergeseran atau 99 hari pergeseran hari untuk setiap tanggal yang termasuk 22 Mei ini. Artinya ya seperti ini ya. Kita mendapatkan 99 dan kita bisa pecah dan analisis dalam bentuk modulo 7, alias 99 ini sama dengan untuk lebih gampangnya ya, untuk lebih jelasnya, 99 ini kan 70 ditambah 28 ditambah 1. 70 dan 28 sama-sama kelipatan 7. Jadi bisa kita kumpulkan nanti 70 kan 7 kali 10 ya. Terus 28 7 kali 4. Jadi kita gabungkan jadi 7 kali 14, sisa satunya tadi kita taruh sini, dan sama saja sisa pembagian oleh 7 dari 99 adalah 1. Jadi kita mendapatkan 99 itu kongruan 1 modulo 7. Apa artinya? Tanggal 22 Mei 2106 jatuh pada semula hari Jumat, bergeser 1 hari saja kan. Kalau kita tahu kan hari ini cuma ada 7 ya. Jadi 1 hari setelah Jumat itu adalah Sabtu. Dan itu adalah jawaban dari soal ini menggunakan konsep kongruensi, dan juga kita sedikit membahas tentang algoritma penentuan atau pendefinisian tahun kabisat. Sekian dari saya, terima kasih.